Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki awal bulan dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengar renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan harian pada hari ini Selasa 1 Juni 2021 tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14. Berkata demikian, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai anggoho saimian ma di bagasan aka naginuruhon jala naung hina porsia ami ai di botohodo na mangajar hosa tuho." Sebuah keluarga berniat mengundang pendeta untuk menikmati makan malam bersama. Keluarga tersebut menjumpai pendeta dan menyampaikan maksud undangan mereka. Pendeta pun mengiyakan. Keluarga tersebut adalah keluarga yang jarang bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, pendeta tersebut mengiyakan. Di waktu yang sudah ditentukan, pendeta tersebut pun datang ke rumah keluarga yang mengundang. Sebelum makan malam, pendeta mengajak berbincang-bincang sejenak keluarga tersebut. Tiba saatnya makan malam, mereka pun bergegas menuju meja makan. Keluarga tersebut sudah mempersiapkan yang terbaik untuk pendeta. Makanan yang terbaik telah disediakan di atas meja makan, bahkan alat-alat makan, mulai dari piring, gelas, dan sendok merupakan alat-alat pilihan yang terbaik. Selepas makan, mereka kembali berbincang-bincang, dan ketika waktu sudah larut, pendeta permisi untuk pulang. Ketika membereskan makanan yang telah selesai dimakan tadi, si ibu bingung, ada kejanggalan, sebab 1 sendok makan tidak terlihat. Dia bertanya kepada anaknya, apakah ada yang mengambil sendok dari meja makan? Anaknya menjawab, tidak. Dia bertanya kepada suaminya, apakah ada yang mengambil sendok dari meja makan? Suaminya pun menjawab, tidak. Si ibu berpikir, apakah pendeta yang mengambil sendok itu? Setelah 2 minggu, keluarga tersebut kembali mengundang pendeta makan malam untuk kedua kalinya dan memberanikan diri untuk menanyakan keberadaan sendok yang hilang itu. Setelah selesai makan, si ibu tersebut memberanikan diri untuk bertanya tentang sendok itu kepada pendeta. Apakah amang pendeta yang mengambil? Pendeta tersebut lalu tersenyum-senyum sendiri. Lalu dia berkata, sendok tersebut tidak hilang, hanya tempatnya saja yang berpindah. Sendok tersebut ada di dalam Alkitab di lemari itu. Si pendeta menunjuk Alkitabnya. Si ibu dan suaminya tertunduk malu mendengarkan jawaban pendeta tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin berat pergumulan dan semakin sulit perjuangan hidup keluarga kita di zaman now sekarang ini, mari semakin menjadi keluarga yang hidup berjuang dalam spiritualitas. Bagi orang percaya, belajar untuk hidup di dalam iman sepatutnya tidak pernah membuat kita bosan atau jenuh. Firman Tuhan dalam Alkitab adalah satu-satunya sumber yang memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman, walau keadaan berubah, zaman berubah, waktu berubah. Namun firman Tuhan tetap relevan sampai pada saat ini. Firman Tuhan selalu up to date, menjawab pergumulan kita, sebab melalui firman Tuhan menghubungkan kita dengan Tuhan itu sendiri. Namun kenyataan, posisi Alkitab digeser dengan hal-hal yang ada dalam sosial media. Orang lebih antusias melihat, mendengar video-video lucu, video-video aneh, bahkan berjam-jam ketimbang mendengar dan melihat, membaca firman Tuhan yang paling lama hanya berdurasi 25 menit. Seorang teolog Jerman bernama Karbad
berkata, "In the right hand we take Bible and in the left hand we take newspaper." Di tangan kanan kita meletakkan pengenalan akan Tuhan. Di tangan kiri kita meletakkan pengenalan akan dunia dengan hiburan yang terkandung di dalamnya. Maka tidaklah pas jika kita hanya antusias newspaper ketimbang Bible. Keduanya kita pergunakan. Bahkan sebagaimana gambaran tangan kanan yang sering dipakai, maka Bible, Alkitab, firman Tuhan mendapat porsi yang lebih dari newspaper. Hanya Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, kita dijauhkan dari pandemik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.